بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sampai kita pada ucapan Ibnu Hisham rahimahullah, thumma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabuhu fima wasafa Allah minal khawfi wasyiddati litadahuri aduwihim alaihim wa ityanihim min fawqihim wa min asfali minhum. Maka tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya di Madinah dalam keadaan berjaga-jaga, dalam keadaan tegang, dalam keadaan seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minal khaufi wasyiddati, dari rasa takut dan rasa gelisah atau kegoncangan-kegoncangan hati. Dan ini benar-benar ujian. Sebagaimana disampaikan kemarin ayatnya, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ba'sa wa dharra wa zulzilu. Ba'sa kejelekan-kejelekan, dharra kerugian-kerugian, zulzilu adalah kegoncangan hati karena rasa takut yang dahsyat. Sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaan kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litadhahuri aduwihim alaihim, karena pengepungan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wa ityanuhum min fawqihim wa min asfala minkum, dan didatangi oleh musuh dari atas mereka dan juga dari bawah mereka. Thumma inna Nu'aim ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah seorang sahabat yang bernama Nu'aim ibn Mas'ud. Datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inni qad aslamtu wa inna qaumi lam ya'lamu bi islami."
Ya Rasulullah, aku sudah masuk Islam. Dan kaumku tidak mengetahui kalau aku sudah masuk Islam. Famurni bima syi'ta, maka silakan perintahkan aku dengan perintah-perintah sesukamu. Ini memberikan kepada Rasulullah SAW kesempatan. Ya Rasulullah, aku adalah seorang yang sudah masuk Islam, tetapi aku tidak diketahui keislamanku oleh kaumku. Artinya aku kalau disuruh untuk menyelinap ke tengah mereka, aku bisa. Silakan perintahkan kepadaku perintah-perintah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, innama anta fina rajulun wahid. Sesungguhnya engkau di kalangan kami hanya satu orang. Fakhadhil anna in istata'ta, fa innal harb khid'ah. Kata Nabi, engkau hanya satu orang di tengah kami, maka silahkan khadhil anna, bikin mereka patah semangat kalau kau bisa. Fa innal harb khid'atun, karena perang itu tipu daya. Al harba khid'ah, perang itu tipu daya. Artinya silahkan, kalau engkau mau membuat berbagai macam makar-makar agar menipu mereka, silahkan, supaya mereka jatuh mentalnya, sehingga mereka pecah belah, porak-poranda, silahkan kalau kau bisa. Maka Nuaim ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu keluar hingga menemui suku Bani Quraidah, suku Yahudi Bani Quraidah. Wa kana lahum nadiman fil jahiliyah. Dan Nuaim ibn Mas'ud waktu itu memang orang yang dekat atau orang yang dipercaya oleh suku Bani Quraidah. Maka berkatalah Nuaim ibn Mas'ud, ya Bani Quraidah, qad araftum wuddi iyyakum. Wahai Bani Quraidah, kalian kenal bagaimana kecintaanku kepada kalian. Wa khasatan ma baini wa bainakum, khususnya antara kami dengan kalian. Qalu sadaqta. Kata mereka, kata Bani Quraidah, sadaqta, engkau benar. Lasta indana bimuttaham. Engkau di tengah-tengah kami tidak termasuk orang yang tertuduh. Dikira masih kafir, masih dipercaya. Faqala lahum, maka berkata Nuaim bin Mas'ud, ketahuilah, inna Quraisyan wa Ghatafan laisu ka'antum. Sesungguhnya Quraisy dan Bani Ghatafan tidak seperti kalian. Berbeda dengan kalian. Al-balad baladukum, fihi amwalukum wa abnaukum wa nisaukum. Beda dengan kalian. Negeri ini negeri kalian. Di sini ada harta kalian, ada anak-anak kalian, ada istri-istri kalian. La taqdiruna ala an tahawwalu minhu ila ghairih. Kalian gak akan sanggup untuk berpindah ke negeri lain. Kalian gak akan sanggup untuk lari ke tempat lain. Adapun Quraisyan, wa inna Quraisyan wa Ghatafan qad ja'u li harbi Muhammadin wa ashabi. Adapun mereka, Quraisy dan Bani Ghatafan, datang hanya untuk memerangi Muhammad dan kawan-kawannya. Adapun keluarga mereka di Mekah sana, keluarga mereka di negerinya masing-masing, anak-anaknya di negerinya masing-masing, hartanya di negerinya masing-masing. Wa qad dhahartumuhum alaih. Mereka ingin memerangi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Sedangkan kalian sudah pernah kalian menentang dia dan ternyata tidak bisa, dan kalian sudah terikat dengan perjanjian dengannya. Wa baladuhum wa amwaluhum wa nisa'um bighairihi. Adapun mereka, negerinya, hartanya, istri-istrinya, semuanya di tempat lain. Aman. Falaisu ka antum, maka tidak sama dengan kalian. Fa in ra'au nuhzatan asabuha wa in kana ghaira dzalika lahiqu bi biladihim wa khallu bainahum wa bainar rijali bi baladikum. Maka kalau mereka berhasil menang, mereka yang akan mendapatkan harta pampasan perang dan mereka lari ke rumah-rumah mereka, ke negeri mereka, dibawa ke negeri mereka. Wa in kana ghaira dzalik, kalau ternyata selain itu, lahiqu bi biladihim, kalau ternyata selain itu artinya kalau ternyata kalah, kalau ternyata bukan menang, maka niscaya mereka akan kembali ke negeri-negeri mereka.
Wa khallu bainakum wa bainar rajul. Tinggal kalian, ditinggal oleh mereka bersama orang itu. Maksudnya Rasulullah SAW. Bibaladikum, di negeri kalian sendiri. Wala taqata lakum bihi in khala bikum, dan kalian gak akan sanggup kalau mereka membiarkan kalian sendiri. Kalian gak akan sanggup melawan mereka atau melawan Muhammad dan kawan-kawannya sallallahu alaihi wasallam. Fala tuqatilukum. Maka nasihatnya dari Nu'aim bin Mas'ud pada mereka, fala tuqatiluhum ma'al qaumi hatta ta'khudhu minhum ruhunan. Maka jangan kalian ikut berperang bersama mereka kecuali kalian meminta jaminan-jaminan. Rahan bentuk jamaknya ruhun. Minta dari mereka ruhunan min asyrafihim, minta jaminan-jaminan dari tokoh-tokoh mereka. Yakununa biaidikum, tokoh-tokoh mereka tinggal di tengah-tengah kalian. Thiqatan lakum, sebagai kepercayaan untuk kalian. Ala an tuqatilu ma'ahum Muhammadan hatta tunajizuhu, yakni jaminan agar mereka berperang melawan Muhammad dan kawan-kawannya sampai selesai, sampai tuntas, tunajizuhu, sampai habis mereka. Ini usulan Nu'aim ibn Mas'ud kepada Quraidah. Jangan mau kalian ikut berperang kecuali kalian meminta jaminan dari mereka, minta tokoh-tokoh mereka. Berapa orang tinggal di sini, sehingga mereka berperangnya sungguh-sungguh sampai betul-betul menang. Sebab kalau kalah, lari, tokoh-tokoh mereka pun akan jadi korban di sini. Faqalu, maka Bani Quraidah berkata, laqad asyarta birra'i, sungguh engkau telah memberikan pendapat yang bagus. Disebutkan di sini ar-ra'yu dengan alif dan lam. Tetapi terjemahannya pendapat yang bagus. Dari mana kalimat bagus? Demikian bahasa Arab. Kalau ra'yu dengan ar-ra'yu, artinya ra'yu yang benar-benar ra'yu. Sebagaimana kemarin, apa kata pasukan berkuda seperti Ibn Abdi Wuddin yang menyatakan kalau kalian berperang nanti sata'rifun manil fursan, kalian akan tahu siapa penunggang kuda. Tidak disebut bagus, tetapi al-fursan, jadi siapa penunggang kuda yang benar-benar penunggang kuda. Maka dikatakan dengan kalimat nahnu rijal, aku adalah ar-rijal. Maknanya bukan sekedar saya laki-laki, ya udah tahu kalau laki-laki. Tapi maknanya benar-benar laki-laki. Itu bahasa Arab. Demikian pula kalimat ini, laqad asyarta birra'i. Sungguh engkau telah mengisyaratkan dengan satu ra'yu yang bagus, yang benar-benar ra'yu. Benar-benar pendapat yang cemerlang. Tsumma kharaja hatta ata Quraisyan. Setelah diterima usulan tadi oleh Bani Quraidah, Nu'aim bin Mas'ud pergi menemui Quraisy. Quraisy pun tidak tahu kalau Nu'aim bin Mas'ud sudah masuk Islam. Faqala li Abi Sufyan, kemudian berkata kepada Abu Sufyan Ibn Harb dan juga yang bersamanya dari orang-orang Quraisy, qad araftum wuddi lakum wa qaraqi aw firaqi Muhammadan. Kalian sudah tahu bagaimana kecintaanku pada kalian, dan kalian sudah tahu bagaimana perpisahanku dengan Muhammad. Wa innahu qad balaghani amrun qad ra'aitu alayya haqqan an ablaghtumu an uballightumuha. Sungguh aku mendengar satu berita, balaghani, sampai kepadaku, amrun, satu perkara yang aku berpendapat kewajiban atasku untuk menyampaikannya kepada kalian. Nushan lakum, sebagai nasihat buat kalian. Faktumu anni, tetapi saya berpesan jaga dariku. Yani jangan diberitakan pada orang lain kalau ini aku yang nyampaikan. Aku punya berita penting, tetapi kalian berjanji dulu, jangan sampaikan pada orang-orang bahwa yang beritakan adalah aku. Faqalu naf'al, iya, kami akan lakukan, kami akan rahasiakan kalau ini darimu. Qala ta'allamu, ketahuilah, anna ma'syara yahuda qad nadimu ala ma sana'u. Ketahuilah bahwa Bani Quraidah, ma'syara Yahud, orang Yahudi, telah menyesal atas apa yang mereka lakukan. Dan mereka fima bainahu baina Muhammad,
mereka menyesali apa yang mereka lakukan antara mereka dengan Muhammad. Wa qad arsalu ilaihi inna qad nadimna ala ma fa'alna. Dan mereka telah mengutus utusannya kepada Muhammad dan berkata, kami telah menyesal atas apa-apa yang kami lakukan. Fahal yurdika an na'khudh laka minal qabilatayn min Quraisy wa Ghatafan rijalan min asrafihim. Kami menyesali perbuatan kami. Maka apakah engkau ridha kalau kami akan membawakan untukmu dari dua suku itu, Quraisy dan Ghatafan, tokoh-tokoh mereka? Apakah ridha kalau aku membawakan untuk kalian tokoh-tokoh dari dua suku besar itu? Nu'tikum, kami akan berikan pada kalian, fatadrib unuqahum. Silahkan, tadrib a'naqahum. Silahkan kalian penggal leher-leher mereka. Ridha? Kalau ridha aku akan bawakan. Thumma nakunu ma'aka 'ala man baqiya minna hatta nasta'silahum. Kemudian kami akan bersama kamu berperang sampai menghabiskan mereka sampai ke akar-akarnya. Disampaikan oleh Nu'aim bin Mas'ud bahwa Bani Quraidah mengatakan seperti itu kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad SAW. Fa arsala ilaihim an-na'am. Maka dia, yakni Rasulullah SAW, juga mengutus utusannya memberikan jawaban. An-na'am. Jawabannya iya, setuju. Fa in ba'athta, kata Nu'aim, maka kalau ba'athat ilaikum yahudu, kalau Yahudi mengutuskan atau mengutus orang-orangnya kepadamu, yatamisuna minkum ruhunan min rijalikum, dan meminta jaminan-jaminan dengan membawakan atau meminta tokoh-tokoh kalian dari orang-orang kalian, fala tadfa'u ilaihim minkum, maka jangan berikan seorang pun, rajulan wahidan, jangan berikan seorang pun, hati-hati. Itu akan diserahkan oleh dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma kharaja hatta ata Ghatafan. Kemudian datang Nu'aim ibn Mas'ud ke suku Ghatafan. Mengatakan dengan kalimat yang sama, senada dengan apa yang disampaikan kepada Quraisy. Ya ma'syar Ghatafan, innakum asli wa ashirati. Wahai suku Ghatafan, sesungguhnya kalian adalah sukuku dan itu di mana aku berasal. Ini kalian adalah suku di mana aku berasal. Wa ahibbun nas ilayya wa ahabbun nas ilayya, dan kalian adalah setinggi-tinggi orang yang aku cintai. Wala arakum tattahimuni, dan aku tidak melihat kalian menuduh aku. Qalu sadaqta. Mereka menjawab, iya, benar. Kami tidak menuduh engkau. Ma anta indana bimuttahamin, engkau di sisi kami tidak tertuduh. Qala faktumu anni. Kalau begitu, rahasiakan kalau ini dariku. Aku punya berita untuk kalian. Qalu naf'al. Kata mereka, kami kerjakan. Kami enggak akan memberitakannya. Tsumma qala lahum mithla ma qala li Quraisy. Kemudian berkata persis seperti yang diucapkan kepada Quraisy. Wa hadzarahum ma hadzarahum, dan diperingatkan seperti memperingatkan Quraisy. Hati-hati. Bahwasanya Yahudi sudah membatalkan rencananya untuk bergabung bersama kalian, sudah menyesali perbuatannya, dan sudah menawarkan kepada Muhammad tokoh-tokoh kalian. Maka kalau mereka minta jaminan dari kalian, jangan kasih seorang pun. Falamma kanat lailatas sabti min Syawal 6 maka ketika pada malam Sabtu di bulan Syawal pada tahun kelima, wa kana min sunnillahi li rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk apa yang Allah takdirkan untuk Rasulnya SAW. Saat itu Abu Sufyan mengutus utusannya. An arsal Abu Sufyan ibn Harbin ru'usa Ghatafan. Abu Sufyan mengutus beberapa tokoh-tokoh dari Ghatafan kepada Bani Quraidah, dan termasuk bersamanya Ikrimah ibn Abi Jahal. Fi nafarin min Quraisy wa Ghatafan, memimpin rombongan dari Quraisy dan dari Ghatafan, beberapa orang utusan untuk ngecek kebenaran beritanya Nu'aim ibn Mas'ud, untuk ngecek bagaimana keadaan Yahudi. Faqalu lahum, maka mereka berkata, inna lasna bidari muqamin qad halakal khaffu wal hafiru faghdu lil qitali hatta nunajiza Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka kepada Bani Quraidah, sungguh kami tinggal
bukan di tempat tinggal yang layak, bukan di tempat tinggal yang wajar. Sudah binasa kuda-kuda kami, sudah binasa unta-unta kami. Karena mereka di perkemahan yang tentunya serba kekurangan juga, dengan dinginnya, panasnya kalau siang dan seterusnya. Sehingga al-khaffu wal hafir itu adalah julukan untuk unta dan kuda. Al-khaf adalah unta-unta, sedangkan al-hafir adalah kuda-kuda. Telah binasa al-khaffu wal hafir, sudah binasa kuda-kuda kami, sudah binasa unta-unta kami. Mari kita berperang. Jangan tunggu-tunggu waktu. Demikian kata orang-orang Quraisy tadi. Kita perangi mereka hingga selesai. Wa nafrig mimma bainana wa bainahu, dan menyelesaikan urusan antara kita dengan mereka. Fa arsalahu ilaihim, maka ternyata jawaban Yahudi, subhanallah, Allah takdirkan kebetulan hari Sabtu. Apa kata Yahudi? Innal yaum sabt. Hari ini kan hari Sabtu. Wa huwa yaumun la na'mal fihi syai'an. Hari ini adalah hari yang kami tidak melakukan apapun, kegiatan-kegiatan atau pekerjaan tidak. Kami istirahat di rumah. Wa qad kana ahdatha fihi ba'duna hadatsan fa asabahu ma lam yakhfa 'alaikum. Dan ternyata sebagian kami ada yang melanggar pelanggaran hari Sabtu, ternyata tertimpa dengan musibah sebagaimana kalian ketahui. Ya, ini sudah menjadi berita umum. Kisah Yahudi dikutuk oleh Allah SWT menjadi kera-kera dan babi-babi yang melanggar hari Sabtu. Maka kata orang Yahudi, ini hari-hari Sabtu, kami nggak mungkin berangkat berperang. Bukankah ini adalah hari yang kami tidak beramal apapun? Dan sudah pernah ada yang melanggar, ternyata mereka tertimpa kutukan dari Allah SWT. Walasna ma'a dzalika billadzi nuqatilu ma'akum Muhammadan hatta tu'tuna ruhunan. Dan yang kedua, kami pun gak akan memerangi Muhammad bersama kalian sampai kalian memberikan kepada kami jaminan-jaminan. Yaitu orang-orang kalian, tokoh-tokoh kalian yang tinggal bersama kami di sini. Sebagai kepercayaan kami, sebagai bukti kalau kalian benar-benar tidak akan meninggalkan kami. Hatta nunajiza Muhammadan, hingga kita mengalahkan Muhammad. Fa inna nakhsha in darastukum al-harb in darasatkum al-harbu wastadda alaikumul qital an tashmiru ila biladikum. Karena kami khawatir kalau ternyata terjadi peperangan, darasatkum maknanya nalat minkum. Kalau sampai perang mengalahkan kalian atau menimpakan kalian atau menimpa orang-orang kalian, aku khawatir kalian langsung pergi meninggalkan kami di sini. Wa tatrukuna warrajul fi baladina. Kami tinggalkan kami bersama orang itu di sini. Wala taqata lana bidzalika minhu, dan kami enggak punya kekuatan untuk melawan mereka. Usulan siapa ini tadi? Usulan Nu'aim ibn Mas'ud. Falamma raja'at ilaihimur rusul. Ketika utusan tadi kembali, bima qalat Banu Quraidah, qalat Quraisyun wa Ghatafan. Ketika utusan tadi kembali membawa jawaban, katanya Bani Quraidah begini dan begitu. Katanya ini hari-hari Sabtu. Katanya nggak mau perang sampai mereka meminta jaminan dari kalian, tokoh-tokoh kalian untuk tinggal di sana. Subhanallah. Langsung orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan berpikir, berarti betul apa yang dikatakan oleh Nu'aim ibn Mas'ud. Dia akan memberikan tokoh-tokoh kita kepada Muhammad. Qal, berkata Quraisy dan Ghatafan, wallahi innal ladzi haddatsakum Nu'aim ibn Mas'ud lahaqqun. Demi Allah, apa yang dikatakan oleh Nu'aim bin Mas'ud benar. Fa'arsilu ila Bani Quraidah. Kirimlah orang-orang kepada Bani Quraidah. Dan jawablah, inna wallahi la nadfa' ilaikum rajulan wahidan min rijalina. Jawab pada mereka bahwa kami demi Allah enggak akan menyerahkan orang-orang kami kepada kalian seorang pun. Fa in kuntum turidunal qital fa akhriju. Faqatilu, kalau kalian memang ingin berperang, fakhruju, keluarlah kalian. Faqatilu, dan silakan berperang. Faqalat Banu Quraidah,
Ketika jawabannya orang Quraisy tidak mau menyerahkan satu orang pun, maka Banu Quraidah sekarang yang berpikir. Ketika utusan tadi menjawab seperti itu, innal ladzi dzakara lakum Nu'aim lahaq, berarti apa yang dikatakan Nu'aim bin Mas'ud benar. Mereka akan meninggalkan kita. Buktinya enggak mau memberikan jaminan. Berarti mereka akan mengkhianati kita, akan lari sendiri mereka. Ma yuridul qaum illa an yuqatilu fa in ra'aw fursatan intahazuha. Mereka hanya ingin berperang, kalau mereka mendapatkan kesempatan mereka ambil. Kalau mereka tidak mendapatkan kesempatan, kalau ternyata mereka kalah, mereka akan lari sendiri ke kampung-kampung mereka, ke negeri-negeri mereka. Wa khallau bainakum wa bainar rajul fi baladikum, dan niscaya akan meninggalkan kalian wahai ma'asyar Yahud bersama orang itu, yakni Rasulullah SAW, di negeri kita sendiri. Fa arsilu ila Quraisy wa Ghatafan. Maka jawablah kepada Quraisy dan Ghatafan. Inna wallahi la nuqatil ma'akum Muhammadan hatta tu'tuna ruhunan. Sampaikan pada mereka bahwa kami enggak akan memerangi Muhammad bersama kalian sampai kalian memberikan jaminan orang-orang kalian kepada kami. Fa abaw alaihim wa khadzalallahu bainahum. Maka mereka pun tetap bersikeras tidak mau memberikan jaminan-jaminan orang-orangnya. Yahudi juga bersikeras untuk tidak mau berperang kalau mereka tidak memberikan. Akhirnya mereka ribut sendiri. Ini termasuk sunullah, apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Dan salah satu khid'ah, tipu daya yang dilakukan oleh Nu'aim ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ba'asallahu alaihim ar-rih. Kemudian Allah timpakan pada mereka musibah berikutnya, yaitu angin yang dingin. Filayalin syatiyatin baridatin syadidatul bard. Di malam musim syita, musim dingin. Syita dan saif. Saif musim panas, syita musim dingin. Ngapalkannya gampang. Kalau banyak titiknya berarti dingin, banyak hujan. Syatiyah, syita titik semua. Saif sedikit. Di malam dingin, baridah syadidatul bard, dengan dingin yang sangat. Faja'alat takfa qudurahum wa tatrah aniyatahum. Angin tadi karena kerasnya dan dinginnya menumbangkan periuk-periuk mereka, melemparkan bejana-bejana mereka, bahkan menerbangkan kemah-kemah mereka. Sebagaimana dikatakan tadi kepada Yahudi, inna, kata orang Quraisy, inna laisa bidari muqam. Kita ini tinggal bukan di tempat yang layak. Ayo, cepat berperang. Siapkan kalian berperang. Ternyata Yahudi menyatakan ini hari Sabtu. Karena muncul egonya masing-masing. Orang Quraisy tinggal di tempat yang sengsara begitu. Melihat Yahudi sangat enaknya. Kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Nikmat. Sedangkan kami tinggal bukan di tempat yang layak. Kuda-kuda kami mati. Unta-unta kami mati. Binasa mereka. Apalagi kemudian Allah timpakan musibah. Yaitu angin dahsyat. Dengan dingin yang sangat. Falamman taha ila Rasulillah SAW makhtalafa min amrihim. Sampai ketika beritanya nyampe kepada Rasulullah SAW, perselisihan orang Quraisy, Ghatafan dengan Bani Quraidah, ma farraqallahu min jama'atihim, bagaimana Allah memporak-porandakan barisan mereka, da'a Hudzaifah ibn Yaman. Maka dipanggil lagi Hudzaifah ibn Yaman. Fa ba'athahu ilaihim yandur ma fa'alal qaum. Dipanggil untuk lihat bagaimana keadaan mereka. Lailan, pada malam itu. Suruh untuk periksa bagaimana keadaan mereka. Ketika mulai melihat-lihat keadaan, Abu Sufyan melihat keadaan sangat kacau, disuruh berkumpul mereka semua. Disuruh berkumpul semua, ditanya, siapa di sebelah kalian masing-masing? Setiap orang memegang tangan yang di sebelahnya. Dan tanya, siapa dia? Namanya siapa? Dari suku apa? Aku khawatir di tengah-tengah kalian ada penyusup. Subhanallah, sudah terasa oleh Abu Sufyan. Maka segera mereka menanyakan yang sebelahnya, kamu siapa? Dari suku mana dan sebagainya.
Dan Nu'aim bin Mas'ud sebelum dia dipegang orang lain, dia pegang orang lain. Kamu siapa, dari mana? Dan seterusnya sehingga dia tidak ditanya oleh orang lain. Demikian Allah selamatkan beliau dengan izinnya dan kemudian dengan sebab kecerdasannya. An Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi dikisahkan pula dari Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, qala rajulun min ahli Kufah, berkata seorang dari penduduk Kufah kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Seorang dari penduduk Kufah bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, ya Aba Abdillah, ara'aitum Rasulullah SAW wa sahibtumuhu? Qala na'am. Apakah engkau melihat Rasulullah SAW dan engkau bersahabat dengannya? Dijawab oleh Hudzaifah, na'am. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Qala fa kaifa kuntum tasna'un? Wahai anak saudaraku, bagaimana, apa yang kau lakukan? Qala wallahi laqad kunna najhad. Sungguh demi Allah kami bersungguh-sungguh. Wa qala wallahi law adraknahu ma taraknahu yamshi 'ala al-ardi wa la hamalnahu 'ala anaqina. Demi Allah, kalau kami mendapatinya, kami enggak akan biarkan dia berjalan di atas tanah. Kami akan membawanya, mengangkatnya di pundak-pundak kami. Kata siapa? Kata orang yang bertanya tadi, Hudzaifah. Dan biasa demikian orang yang tidak pernah atau tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Bagaimana wahai Hudzaifah, ketika engkau bersama Rasulullah begini dan begitu? Sungguh kalau kami sempat bertemu dengan Rasulullah, kami akan angkat di pundak-pundak kami, nggak boleh jalan di tanah. Kata semangatnya para tabi'in, semangat para tabi'in. Maka Hudzaifah menjawab, ya ibna akhi, wallahi laqad ra'aituna ma'a Rasulullah SAW bil Khandaq. Wahai anak saudaraku, kami melihat, menyaksikan bersama Rasulullah SAW pada perang Khandaq. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hawiyan minal laili, thumma iltafata ilaina faqala man rajulun yaqumu fayanzur. Pernah dia dalam keadaan di pertengahan malam, hawiyan minal lail artinya qit'atan minal lail, memandang ke sana kemari, mencari seseorang dan berkata kepada kami, man rajulun yaqum, siapa seseorang yang mau untuk melihat bagaimana keadaan kaum itu. Thumma yarji, kemudian kembali ke sini menghabarkan beritanya. Yashrit lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meraja'ah, nyuruh tapi syarat pulang lagi, nyampaikan beritanya apa yang terjadi. Kalau ke sana kemudian dibunuh, selesai. Tapi bagaimana ke sana sampai balik lagi. As'alullah ta'ala an yakunu rafiqi fil jannah. Siapa yang melakukannya, aku meminta pada Allah Subhanahu wa taala semoga orang itu akan menjadi sahabatku dalam surga, menemaniku di surga. Fama qama rajulun minal qaum, tidak ada satupun yang bangun. Enggak ada satupun yang bangun. Qanibina azakumullah. Min syiddatil khauf, karena sangat dahsyatnya ketika itu dan ketakutan sangat dahsyat. Dan tentunya itu manusiawi banget. Karena mereka para sahabat sedikit jumlahnya dan keadaannya sudah seperti itu, sudah kelaparan, sedangkan mereka dalam jumlah yang besar, puluhan ribu orang, dan kemungkinan selamat sangat kecil. Kata Hudzaifah, wa syiddatil ju'i wa syiddatil bard. Bukan hanya rasa takut, kami dalam keadaan sangat laparnya, kelaparan, dan sangat dinginnya cuaca. Falamma lam yakum ahadun da'ani Rasulullah SAW. Ketika tidak ada yang bangkit, maka Rasulullah SAW memanggil aku. Falam yakun li buddun minal qiyam hina da'ani. Maka aku mau tidak mau harus berdiri. Karena Rasulullah SAW yang memanggilku, aku tidak mungkin menentangnya. Faqala ya Hudzaifah, idhab fadkhul fil qaumi fandur madza yasna'un. Wahai Hudzaifah, pergilah kamu ke sana dan lihatlah apa yang terjadi pada mereka. Dan kemudian wala tuhditsanna syai'an hatta ta'tina, dan jangan berbuat apapun sampai kembali kepada kami. Fadahabtu, maka aku pun pergi. Fadakhaltu fil qaumi warrihu wa junudullahi taf'al bihi ma taf'al. Aku pergi dalam keadaan kaum tersebut demikian keadaannya.
Angin juga sangat dahsyat. Wa junudullahi taf'al bihi ma taf'al. Tentara Allah dalam bentuk cuaca melakukan apa yang dilakukannya. La tuqir lahum qidran wala naran wala binaan. Tidak membiarkan ada periuk yang bisa tegak. Semuanya terbang berguling karena angin. Tidak bisa ada satu api pun yang menyala karena tertiup dengan angin. Wala bina, dan tidak ada bangunan apapun, enggak ada kemah apapun, semuanya terbang. Bagaimana keadaannya? Dingin, gelap, enggak ada api sama sekali. Faqama Abu Sufyan faqal. Maka Abu Sufyan berdiri melihat keadaan yang gelap gulita seperti itu, keadaan kacau, kemah tidak ada, berterbangan, periuk-periuk berterbangan, maka dia berkata, "Ya ma'syar Quraisy, liyandur imru'un man jalisuh." Wahai ma'syar Quraisy, setiap kalian melihat siapa teman duduknya. Setiap kalian hendaklah melihat siapa yang di sebelahnya. Pegang tangannya dan tanyakan siapa. Maka Hudzaifah langsung mengambil tangan seseorang yang ada di sampingnya. Fa akhadhat bi yadir rajul alladhi kana ila janbi, yang ada di sebelahku. Fa qultu man ant? Siapa kamu? Qala fulanun ibn fulan. Qanifina azakumullah. Daraba bi yadi ala yadi alladhi an yamini. Kata Hudzaifah, aku mengambil tangan orang yang ada tangan kananku, kemudian aku katakan kepadanya, man ant? Ternyata qala Muawiyah ibn Abi Sufyan. Tsumma darabtu yadi ala yadi alladhi an shimali. Kemudian aku tanyakan pula yang di kiriku. Aku pegang, siapa kamu? Kemudian dia menjawab, aku adalah Amr ibn al-As. Bayangkan beraninya, radhiyallahu taala anhu. Artinya, kamu wahai orang-orang yang tidak bertemu Rasulullah, kalau kami ketemu Rasulullah akan kami angkat. Enggak boleh dia berjalan di tanah. Kami akan pikul di pundak-pundak kami. Kalian kira keadaannya waktu itu seperti keadaan kalian sekarang, aman tentram. Kamu lihat sejarah yang kita baca kemarin-kemarin. Berapa lama Rasulullah SAW tinggal di kampungnya di Madinah? Apakah 1 tahun? Enggak nyampe. 1 minggu, 2 minggu perang lagi. Sebulan, 2 bulan perang lagi. Terus keadaan seperti itu. Ya, ini apakah kalian kalau ada waktu itu bersama Rasulullah SAW, apakah kalian sanggup? Apakah kalian bisa? Kami waktu itu, wallah, para sahabat yang mulia, para sahabat yang hebat dan kuat, yang mukmin taqi, beriman dan bertakwa, ketika ditawarkan man rajulun yaqum, siapa seseorang yang mau untuk mendatangi mereka dan melihat keadaan mereka. Sungguh demi Allah, enggak ada seorang pun yang berani mengangkat tangannya. Karena keadaan yang sangat lapar, keadaan yang sangat dinginnya, keadaan yang sangat gelapnya, angin yang sangat dahsyatnya. Sampai Hudzaifah ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk berangkat, maka berangkatlah. Dan ketika Abu Sufyan sudah mengira ini kalau dalam keadaan seperti ini sangat memungkinkan disusupi, maka dikatakan, tanya, siapa yang ada bersama kalian? Maka Hudzaifah ibn Yaman sebelum ditanya, dia yang bertanya. Ini kecerdasan beliau radhiyallahu taala anhu. Tsumma qala Abu Sufyan, ya ma'syar Quraisy, innakum wallahi ma asbahtum bidari muqam. Setelah diperiksa masing-masing tidak ada penyusup, maka berkata Abu Sufyan, wahai ma'syar Quraisy, sesungguhnya kalian demi Allah ma asbahtum bidari muqam. Kalian sungguh demi Allah bukan di tempat tinggal yang wajar, bukan tempat tinggal yang layak. Laqad halakal qura' wal khaf. Sungguh telah binasa unta-unta dan kuda-kuda. Wa akhlafatna Banu Quraidah, dan sekarang Banu Quraidah sudah meninggalkan kita. Wa balagana anhum alladhi nakirahu, dan sungguh telah sampai kepada kita berita tentang kecurangan mereka atau pengkhianatan mereka. Walaqina min syiddatir rih, dan kita semua mendapatkan dahsyatnya angin seperti ini. Mata raun, sebagaimana kalian lihat. Matatma'innu lana qidrun, enggak bisa tegak periuk-periuk. Wala taqumu lana nar, dan tidak bisa menyala api-api. Wala istamsik lana bina, dan tidak bisa kokoh kemah-kemah kita. Fartahilu fa inni murtahilun, maka pulanglah, berangkatlah, aku akan pulang. Ini berita yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah SAW dan Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman disuruh oleh Rasulullah SAW untuk melihat keadaan, maksudnya melihat ini. Bayangkan kalau nggak ada berita dan tidak diketahui oleh
Hudzaifah, mereka pulang dalam keadaan kaum muslimin tidak tahu, kaum muslimin akan menunggu terus dalam keadaan lapar, dalam keadaan sengsara sampai keesokan harinya. Iya kan? Maka posisi Hudzaifah ketika itu sangat penting, yaitu melihat keadaan mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, thumma qala ila jamalihi, maka Abu Sufyan naik ke untanya, wa huwa ma'qulun fajalasa alaihi thumma darabahu fawathaba bihi ala thalathi wallah ma utriqa iqaluhu illa wa huwa qa'imun. Walaula ahdun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayya an la tuhdits syai'an hatta ta'tini thumma syi'tu laqataltuhu bisahmin. Kata Hudzaifah, itu ketika dia mengatakan ucapannya tadi, begitu selesai ucapannya, inni murtahilun, langsung dia loncat ke untanya, melepaskan ikalnya, ikal itu ikatan untanya, dan kemudian memacu untanya 3 perkara sekaligus. Gimana kira-kira? Naik, lepas, pukul, jalan. Wallahi ma utliqa iqaluhu illa wa huwa qa'imun walaula ahdullah. Dia dalam keadaan tidak melepas iqalnya kecuali dia dalam keadaan sudah berdiri di sana. Sungguh kalau bukan pesan Rasulullah SAW, jangan melakukan apapun. Mungkin aku sudah panah dia dengan panahku. Tapi pesannya Rasulullah SAW, la tuhdits syai'an, jangan melakukan apapun. Lihat, kemudian sampaikan pada kami beritanya. Kalau melakukan sesuatu, dikhawatirkan kemudian terjadilah apa yang terjadi, pasti mereka akan mencari siapa yang memanahnya, dan pasti kemudian akan tertangkap, dan kemudian tidak ada beritanya. Padahal yang dibutuhkan adalah beritanya. Maka kata Nabi, la tuhdits syai'an. Kata Hudzaifah, sungguh demi Allah di hadapanku Abu Sufyan, dalam keadaan kalau saja Rasulullah SAW tidak berpesan untuk jangan berbuat sesuatu, aku panah dia. Dan sampai, ini yakin akan kena. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, faraja'tu ila Rasulillah SAW wa huwa qa'imun yusalli fi mirtin li ba'dhi nisa'ihi marajil. Aku kembali kepada Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang salat. Yusalli fi mirtin, di atas kain milik istrinya. Li ba'dhi nisa'ihi, milik salah satu dari istri-istrinya. Marajil. Marajil darab min syai'in wasil Yaman, yakni yang bercorak dari Yaman kainnya. Falamma ra'ani adkhalani ila rijlaihi, ketika melihat aku maka dia masukkan aku ke kakinya, wa taraha alayya tarfal mirti thumma raka'a wa sajada wa inni la fihi falamma salama akhbartuhul khabar. Ketika salat langsung dilemparkan kepadaku kainnya. Kemudian dia rukuk dan sujud dalam keadaan aku di dalam kainnya. Kain Rasulullah SAW. Dikerodongkan kepadanya. Setelah salam, langsung aku kabarkan beritanya. Dan ini berita, mereka akan pulang ke negerinya. Wa sami'at Ghatafan bima fa'alat Quraisy. Itu baru Quraisy tadi. Ketika Ghatafan mendengar bahwa Quraisy pulang, fansyamaru raji'ina ila biladihim. Maka Ghatafan pun kembali pulang ke negeri mereka. Walamma asbaha Rasulullah SAW insarafa 'anil khandaq raji'an ilal Madinah wal muslimun wa wada'us silah. Ketika pagi harinya, maka Rasulullah SAW kembali meninggalkan Khandaq, pulang ke rumahnya ke Madinah, dan kaum muslimin juga pulang bersama beliau, wa wada'us silah, dan meletakkan senjata-senjata mereka. Walaupun tidak terjadi perang yang sesungguhnya, saling mengayunkan pedang atau saling memanah atau saling menombak, tetapi ini sungguh lebih dahsyat daripada peperangan yang kemarin. Ini ujian yang lebih berat, sampai Allah katakan hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai Rasul dan para sahabat bertanya-tanya kapan datangnya pertolongan Allah. Mereka yakin dengan pertolongan Allah, tetapi karena dahsyatnya ujian dan beratnya ujian ketika itu, sampai mereka bertanya-tanya kapan datangnya pertolongan Allah. Demikianlah kisah perang Khandaq yang tentunya dilanjutkan dengan perang Bani Quraidah. Yani setelah selesai pulang,
Rasulullah SAW menyatakan, la tusalliyana ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali kalian salat asar kecuali di tempat Bani Quraidah. Artinya bersegera ke Bani Quraidah. Para pengkhianat. Para pengkhianat yang asalnya meninggalkan kaum muslimin, yang ternyata ditinggalkan oleh Quraisy dan Ghatafan. Sesuai dengan apa yang ditakutkan, bahwa mereka akan ditinggal oleh Quraisy, ditinggal oleh Ghatafan, dan tinggal kalian sendiri melawan kaum muslimin, dan kalian tidak akan mampu. Naam, wallahi. Kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian yang mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.